Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Rina tiba di kota itu sore hari. Uang pas-pasan membuatnya menerima kosan termurah yang bisa ia temukan. Bangunannya tua, lorongnya sempit, dan hanya tersisa satu kamar, nomor 9. Ibu kos menyodorkan kunci. Satu syarat, katanya pelan. Jangan pernah dekati kamar paling ujung. Sudah lama kosong. Rina mengangguk cepat. Ia terlalu lelah untuk bertanya. Tapi saat membawa koper melewati kamar ujung itu, ia merasa merinding. Udara mendadak dingin, dan entah kenapa, ada bau bunga melati yang menyengat. Malam pertama berjalan normal. Tapi pukul 2 dini hari, Rina terbangun. Ada suara pelan, serak, seperti perempuan menangis tertahan. Ia duduk, mencoba fokus. Suaranya datang dari kamar ujung. Kamar yang katanya kosong. Pagi harinya, Rina bertanya pada penghuni sebelah. Cewek berkacamata itu langsung menggeleng. Udah biasa, tangisan itu sering terdengar. Tapi jangan sok berani cari tahu. Yang terakhir pernah coba, sekarang nggak tahu kemana. Hari ketiga, Rina pulang larut. Lorong kos gelap. Saat melewati kamar ujung, ia berhenti mendadak. Pintunya terbuka sedikit. Tak ada suara, tapi udara dari dalam terasa dingin menusuk. Rina mendekat, menatap ke dalam celah pintu. Kamarnya bersih, rapi, seperti siap dihuni. Sejenak, ia merasa ada seseorang berdiri di sudut ruangan. Tapi saat ia berkedip, bayangan itu menghilang. Pintu menutup pelan dengan suara klik, seolah tak ingin diganggu lagi. Sudah 3 malam, Rina mimpi hal yang sama. Ia berada di dalam kamar ujung itu, terkunci. Dindingnya dipenuhi tulisan darah. Di pojok, ada perempuan duduk membelakanginya, tubuhnya gemetar. Saat Rina hendak mendekat, perempuan itu menoleh. Wajahnya rusak, matanya hitam legam. "Aku belum digantikan," bisiknya. Rina terbangun dengan napas memburu. Dadanya sesak. Saat menoleh ke jendela, ia melihatnya, sosok perempuan itu, berdiri di luar, menatap lurus ke arahnya. Hari itu Rina mengobrol dengan Tika, penghuni lama. Ia meminjam buku catatan daftar penghuni kos untuk mencatat iuran listrik. "Ada 10 kamar kan?" tanya Rina sambil menghitung. Tika mengangguk. "Iya, tapi sekarang cuma 9 yang isi." Rina menunjuk bagian kosong di bawah nama kamar 10. "Ini kenapa kosong? Kosanmu penuh," katanya. Tika terdiam, lalu berkata pelan, "Dulu ada namanya. Tapi setiap yang tinggal di situ, hilang. Nggak pernah pamit, nggak pernah ditemukan." Rina terbangun dini hari karena suara bisik-bisik. Ia mengintip dari balik tirai. Ibu kos berdiri di depan kamar ujung, membawa dupa menyala dan semangkuk air merah. "Aku sudah beri yang baru," bisik ibu kos ke arah pintu. "Tunggu sedikit lagi, dia akan siap." Rina menahan napas. Saat ibu kos pergi, pintu kamar itu terbuka perlahan, dan samar-samar terdengar suara Rina. Rina berusaha menyangkal semuanya. Ia pikir itu hanya halusinasi. Tapi malam itu, saat menggosok gigi di kamar mandi umum, ia melihatnya lagi. Di cermin, di belakangnya, sosok perempuan dengan rambut basah menjuntai dan mata hitam bolong berdiri mematung. Tubuhnya bergetar seperti menahan amarah. Rina menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali menatap cermin, tulisan merah muncul di permukaannya. "Gantian." Rina nekat mencari tahu. Ia menemui Pak Slamet, penjaga toko depan kos yang sudah lama tinggal di lingkungan itu. Begitu mendengar soal kamar ujung, wajah Pak Slamet langsung tegang. Dulu kos itu pernah ditutup. Ada cewek bunuh diri di kamar itu. 3 hari baru ketahuan, mayatnya udah bau. Setelah itu, tiap beberapa bulan, ada aja yang hilang. Tapi ibu kos tetap buka kamar itu, buat tumbal, katanya. Supaya arwahnya nggak ngamuk. Pak Slamet menatap tajam.
Kalau kamu dengar ketukan 3 kali dari kamar itu, jangan dibuka. Itu tanda dia udah milihmu. Ibu kos tiba-tiba muncul di depan pintu kamar Rina malam itu, membawa wajah yang sulit dibaca, campuran iba dan ketakutan. Kalau kamu mau pergi malam ini juga, aku biarin. Tapi setelah lewat tengah malam, dia akan menganggapmu miliknya. Rina menatapnya tajam. Kenapa saya? Ibu kos terdiam, lalu berbisik lirih. Karena kamu yang paling lemah. Dan, sudah terlalu dekat, di lorong, kamar ujung terbuka perlahan. Bom melati semakin menyengat. Malam itu Rina tak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 12:03. Tiba-tiba terdengar ketukan dari kamar ujung, ketuk, ketuk, ketuk. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu itu panggilan terakhir. Tapi ia tetap berdiri, menatap pintu itu. Pintu terbuka perlahan. Sosok perempuan dengan wajah hancur dan mata hitam legam berdiri di sana. Gantian, bisiknya. Rina menjerit, tapi suaranya tercekat, tubuhnya membeku. Dan perlahan-lahan ia menghilang ke dalam kamar. Keesokan pagi, kamar nomor 90. Tak ada jejak Rina. Kos itu pun kembali menyimpan rahasia dan menunggu tumbal berikutnya. Kamar nomor 9 kembali terisi. Adi, pria yang baru pindah kerja di kota itu, memilih kos murah tanpa tahu cerita lama. Malam pertama, ia merasa seperti diawasi. Suara langkah di lorong dan bisikan samar tak henti menghantui. Adi mencoba mengabaikan, tapi rasa dingin yang menusuk selalu muncul tiap ia melewati kamar ujung. Suatu pagi, Adi melihat ada jejak hitam aneh di lantai kamar ujung, membentuk pola melingkar. Ia membersihkannya, tapi keesokan harinya jejak itu kembali, semakin pekat dan mengarah ke pintu kamar. Rasa penasaran membuat Adi merasa ada sesuatu yang mencoba membuka pintu itu dari dalam. Adi mengamati ibu kos yang sering ke kamar ujung malam-malam, membawa sesaji dan membaca doa dalam bisikan. Suatu malam, Adi mengintip dari balik pintu. Ibu kos berbisik, "Sudah kuberikan janji, jangan ganggu dia." Adi merasa ada perjanjian gelap yang tak pernah diungkap, sesuatu yang mengikat ibu kos dan arwah di kamar itu. Saat mandi malam itu, Adi melihat bayangan samar di cermin kamar mandi. Sosok perempuan berambut panjang dan mata hitam legam menatapnya dingin. Adi menoleh, tapi hanya kosong. Saat menoleh lagi ke cermin, wajah itu sudah menghilang, meninggalkan bekas kabut merah di kaca. Saat membersihkan kamar, Adi menemukan sebuah surat tua terlipat rapi di bawah papan lantai. Isinya peringatan, jangan tinggal di kamar ini terlalu lama. Dia menunggu tumbal berikutnya. Surat itu ditandatangani oleh penghuni terakhir yang hilang secara misterius. Putus asa, Adi menghubungi dukun di desa terdekat untuk meminta bantuan mengusir arwah. Dukun datang membawa jimat dan mantra, tapi berkata, "Kosan ini terikat kutukan kuat. Jika kamu coba pisahkan tumbal dari kos, kamu akan jadi sasaran berikutnya." Adi merasa tekanan semakin berat, tapi ia bertekad melawan. Malam itu, suasana kos berubah mencekam. Ibu kos membawa sesaji ke kamar ujung. Adi sadar ini saat pengorbanan tumbal baru harus dilakukan. Ketukan di pintu kamar kosong terdengar semakin kuat, memanggil, "Gantian, gantian." Adi harus memutuskan, lari dari kos atau menghadapi nasib mengerikan yang menunggunya. Adi menolak jadi tumbal. Ia menyiapkan jebakan di kamar ujung dengan lingkaran garam dan lilin. Saat pintu terbuka, bayangan gelap berusaha menariknya ke dalam. Adi berjuang keras, memecahkan cermin dan mengucapkan mantra yang diajarkan dukun. Bayangan itu menghilang dengan teriakan mengerikan, tapi suasana tetap tegang dan mencekam. Adi menemukan buku harian ibu kos yang tersembunyi di balik lemari. Ternyata ibu kos dulu korban pertama yang dijadikan tumbal, terperangkap antara hidup dan mati. Dia menjadi penjaga kos dan arwah, berkorban agar siklus tumbal tidak berhenti dan kos tetap tenang. Adi mengerti bahwa perlawanan tak cukup, harus ada pengorbanan lain untuk memutus kutukan. Adi dan ibu kos melakukan ritual terakhir untuk memutus kutukan. Saat api lilin padam,
kamar kosong itu tiba-tiba berubah menjadi gelap pekat. Kosan sunyi, tapi di lorong, sebuah ketukan pelan terdengar, ketuk, ketuk, ketuk. Apakah siklus tumbal benar-benar berakhir? Atau hanya awal dari cerita baru yang menunggu tumbal selanjutnya? 3 minggu setelah ritual pemutusan kutukan dilakukan, suasana di kos kembali tenang. Kamar nomor 9, yang sebelumnya dihuni Adi, kini tak lagi dikunjungi siapapun. Pintu kamarnya tertutup rapat, namun sesekali terdengar suara seperti kursi digeser atau benda jatuh dari dalam. Para penghuni lain menganggap itu hanya ilusi, atau sisa-sisa trauma dari apa yang pernah terjadi. Adi masih tinggal di sana. Ia tidak pergi, tidak pindah, dan tidak pernah benar-benar berbicara lagi dengan siapapun. Sehari-hari, ia hanya keluar kamar untuk membeli makanan, lalu mengurung diri di dalam. Tatapannya kosong, dan suaranya pelan, seperti tak lagi punya semangat hidup. Suatu malam, lampu lorong mati mendadak. Hanya lampu di kamar Adi yang menyala dari celah pintunya. Salah satu penghuni baru, Ika, yang belum tahu banyak soal cerita lama, hendak bertanya padanya soal sambungan wifi yang mendadak mati. Tapi ketika ia mengetuk pintu kamar nomor 9, tidak ada jawaban. Namun dari balik celah pintu, dia yakin melihat sesuatu. Bayangan berdiri di belakang Adi. Bukan bayangan tubuhnya sendiri, tapi sosok lain. Lebih tinggi, kurus, dan wajahnya gelap seperti arang gosong. Sosok itu seolah menempel di punggung Adi, membisikkan sesuatu ke telinganya. Ika mundur dengan panik. Saat ia berbalik, suara pintu kamar Adi tiba-tiba terbuka dengan bunyi kreek panjang, diikuti bau bunga melati yang menyengat. Namun saat ia menoleh lagi, pintu kamar itu sudah tertutup rapat. Lampunya padam, dan lorong kembali gelap seperti semula. Keesokan harinya, Ika masih merasa gelisah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa bayangan yang dilihatnya malam itu hanyalah ilusi mata lelah. Namun, perasaan tak nyaman tetap membekas. Ia bahkan berniat untuk mencari kos baru dalam minggu itu juga. Namun sebelum berangkat kuliah, Ika mendapati sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Tepat di depan pintu kamarnya, ada sebuah boneka tua. Lusuh, kusam, dan penuh debu. Mata boneka itu hanya tinggal sebelah. Kain bajunya koyak, dan entah kenapa ada noda merah kering di bagian lehernya. Awalnya Ika mengira itu hanya iseng dari teman kos. Tapi tak ada yang mengaku. Bahkan saat ia membuang boneka itu ke tong sampah belakang, malamnya boneka itu kembali duduk di depan kamar mandi umum. Ia mencoba mengabaikan. Tapi malam harinya, suara tawa lirih terdengar dari lorong. Bukan suara anak kecil. Tawa itu terlalu serak, terlalu lambat, dan terasa seperti berasal dari tenggorokan yang terbakar. Dengan tubuh gemetar, Ika membuka pintu kamar dan menyalakan lampu lorong. Boneka itu tak ada di depan kamar mandi lagi. Tapi, kini duduk diam di depan kamar paling ujung. Kepalanya menghadap ke arah kamar nomor 9. Dan satu mata kecilnya seakan menatap balik ke arah Ika, penuh dendam yang tak terucapkan. Ika mulai menyadari, kosan ini bukan tempat biasa. Setiap malam, ia mencatat kejadian aneh, suara bisikan di kamar mandi, pintu yang terbuka sendiri, dan lampu yang padam tanpa alasan. Tapi yang paling mengganggu adalah kamar nomor 9. Sejak ia datang, tak satu pun penghuni lain pernah benar-benar berbicara dengan Adi. Bahkan, ia tak pernah melihat Adi keluar kamar lagi sejak malam pertama. Rasa penasaran membawanya membuka lemari tua di ruang tamu kos. Di dalamnya tersimpan buku kas lama, catatan pembayaran dan daftar penghuni bertahun-tahun ke belakang. Di antara nama-nama itu, ia melihat banyak yang tak bertahan lama. Beberapa hanya tinggal 2 minggu, ada yang hanya 4 hari. Namun satu nama menarik perhatiannya. Tertulis dengan tinta pudar, Rina, kamar 9 hilang. Hilang. Ika mencari informasi tentang Rina secara online. Ia berhasil menemukan akun sosial medianya, tapi sudah tak aktif selama hampir 2 tahun. Tak ada kabar,
Tak ada posting. Terakhir, hanya komentar-komentar dari teman-temannya yang penuh tanda tanya. Rina, kamu kemana sih? Kita masih nunggu kabar kamu, Rin. Tak lama setelah itu, akun tersebut lenyap begitu saja. Terhapus. Ika mencoba mengirim pesan ke salah satu akun yang pernah mengomentari postingan terakhir Rina. Seorang perempuan bernama Ratna menjawab, "Kamu tinggal di kos itu. Keluar dari sana. Sekarang, itu bukan tempat tinggal, itu kuburan yang menyamar." Ika menahan napas. Jari-jarinya gemetar saat membaca pesan terakhir yang dikirim Ratna. Kamar itu tidak pernah benar-benar kosong. Kosan itu hidup, dan kau, sekarang bagian darinya. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar di luar jendela, dan seluruh kos mendadak padam. Ika yang sedang belajar di tempat tidurnya menyalakan senter dari ponsel. Ia berniat ke dapur untuk mengambil air, tapi langkahnya terhenti saat ia sampai di lorong utama. Ada sesuatu yang aneh. Lorong yang biasanya hanya sepanjang 5 pintu, kini seolah memanjang. Ujung lorong membelah menjadi 2 arah, seperti bercabang. Cahaya senter memantul samar di dinding basah. Lorong baru itu belum pernah ada sebelumnya. Padahal Ika hafal betul bentuk kos ini. Perasaan tidak enak menjalar di tengkuknya. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ika menyusuri lorong itu perlahan, langkahnya bergema seperti di lorong rumah sakit tua. Udara semakin dingin, dan di ujung lorong ia melihat sebuah pintu besi berkarat. Berbeda dari pintu kamar lainnya, pintu ini tinggi, kusam, dan memiliki ukiran seperti akar yang melingkar. Ia mendekat. Semakin dekat, ia mendengar suara pelan, namun jelas. Kalau ingin lepas, buka pintunya. Jantung Ika berdetak cepat. Tangannya gemetar saat ia menyentuh gagang pintu yang dingin seperti es. Tapi sebelum ia bisa memutarnya, tiba-tiba lorong di belakangnya mendadak menjadi gelap pekat. Lampu senter ponselnya mati. Dan dalam kegelapan itu, ia mendengar langkah cepat, menyeret, dan berat menuju ke arahnya. Ika berlari sekuat tenaga ke arah datangnya suara, berharap kembali ke lorong kos yang biasa. Saat ia tiba-tiba menabrak sesuatu, lampu lorong menyala. Ia berdiri kembali di depan kamar nomor 9. Pintu kamar itu terbuka sedikit, seolah baru saja ditutup. Ika menangis terisak, napasnya tersengal. Lorong cabang itu tak lagi ada. Kos kembali seperti semula. Tapi kini ia tahu, ada bagian dari kos ini yang tidak bisa dilihat semua orang. Dan mungkin, pintu itu sedang menunggu waktu untuk dibuka kembali. Sejak malam saat lorong kedua itu muncul, Ika merasa kos telah berubah. Bukan secara bentuk, tapi suasananya. Lebih sunyi, terlalu sunyi, seakan udara pun menolak bergerak. Dinding kamar terasa lebih dingin, dan jam di dindingnya mendadak sering berhenti tepat pukul 3, setiap malam. Suatu sore, saat sedang merapikan barang, Ika melihat noda samar di dinding pojok kamarnya. Awalnya ia kira jamur, tapi setelah didekati, bentuknya menyerupai wajah. Matanya menutup, hidung dan mulutnya terukir samar di permukaan cat retak. Ika ketakutan, tapi mencoba menyangkal. Ia menutupi noda itu dengan kertas poster. Malam harinya, saat hendak tidur, poster itu jatuh sendiri ke lantai. Dan bukan hanya satu wajah lagi, ada 3. Semua menempel di dinding, masing-masing seolah menjerit diam-diam dari balik lapisan tembok. Salah satu wajah itu memiliki ciri yang tak asing, alis tebal dan tahi lalat kecil di bawah mata. Ia pernah melihat wajah itu di foto-foto Rina yang ia lihat di media sosial beberapa waktu lalu. Ketika Ika menyentuh dinding itu, suhu tubuhnya seketika turun drastis. Ia mendengar bisikan halus langsung di kepalanya, suara perempuan muda, nyaris tak terdengar. "Kami tidak mati, kami menunggu." Tapi tak bisa. Keluar, Ika mundur, dinding bergetar pelan, dan mata di salah satu wajah itu membuka sedikit, menatap ke arahnya. Sejak malam itu, Ika tidak pernah mematikan lampu kamarnya lagi. Ia tidur dengan tubuh gemetar, selimut menutupi kepala.
berharap dinding itu tidak bergerak lagi. Tapi besoknya, muncul wajah keempat. Keesokan paginya, Ika tidak langsung keluar kamar. Ia menatap dinding yang kini dipenuhi 4 wajah samar. Tak satu pun penghuni lain percaya padanya. Ia mencoba bicara dengan penghuni kamar sebelah, tapi hanya mendapat senyum canggung dan jawaban, "Kos ini memang agak tua, banyak halusinasi." Merasa terdesak, Ika ingat satu nama, Pak Darto, dukun yang katanya pernah membantu Adi dulu. Ia mencari alamatnya lewat jejak digital, dan menemukan lokasi rumahnya di sebuah desa kecil 2 jam dari kota. Tanpa pikir panjang, ia pergi. Namun, saat sampai di sana, kabar buruk menantinya, Pak Darto sudah meninggal 2 minggu lalu. Putrinya, Mbak Laras, menerima Ika dengan wajah lelah namun ramah. Saat Ika menyebut nama kosnya, ekspresi wanita itu berubah pucat. "Bapak sudah pernah bilang," ucapnya pelan. "Kos itu tidak bisa diselamatkan. Tapi dia meninggalkan sesuatu," katanya. "Mungkin ini berguna untuk yang terjebak nanti." Ia lalu membawa Ika ke kamar belakang, dan menyerahkan 2 benda, sebuah lonceng kuningan kecil yang sudah berkarat, dan sehelai kertas mantra berisi tulisan merah seperti darah. Mbak Laras meletakkan tangannya di tangan Ika dan berkata, "Benda itu tidak untuk mengusir, tapi untuk menukar. Seseorang bisa masuk dan menarik yang lain keluar. Tapi, yang masuk belum tentu bisa kembali." Ika pulang dengan perasaan campur aduk. Malam harinya, saat hendak menyimpan lonceng itu di meja, ia mendengar suara tangisan dari luar jendela kamarnya. Saat ia intip melalui celah tirai, ia melihat Rina, berdiri di halaman belakang kos. Wajahnya pucat, tubuhnya compang-camping, dan kedua matanya kosong. Ia tidak bicara, hanya menatap Ika sambil mengangkat tangan, seperti meminta bantuan. Ika membuka jendela pelan. Dan Rina berbisik, "Aku belum bisa pergi, kecuali ada yang menggantikan tempatku." Malam itu, Rina berdiri diam di bawah hujan tipis, masih mengenakan pakaian yang lusuh, basah dan kotor. Wajahnya bukan lagi seperti manusia, tapi juga belum sepenuhnya arwah. Separuh dari pipinya tampak memar, seperti habis dibentur keras. Tapi yang paling mengerikan adalah cara dia tersenyum, senyum lelah, bukan ancaman, tapi permohonan. Ika tak bisa mengabaikannya. Ia keluar dari kamar dan turun ke halaman belakang dengan langkah gemetar, membawa lonceng dan kertas mantra yang diberikan oleh Mbak Laras. Rina tidak bergerak sedikit pun, matanya hanya fokus menatap lonceng itu. "Apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu?" tanya Ika dengan suara pelan, nyaris berbisik. Rina menjawab lirih, hampir tak terdengar di tengah suara hujan. "Kamar itu bukan ruang biasa, itu tempat terjebaknya jiwa. Dulu, seseorang membuat perjanjian untuk hidup abadi, dengan syarat, harus selalu ada pengganti. Adi mencoba memutus rantai itu. Tapi dia hanya bisa membuka jalan. Sekarang tinggal kamu, apakah mau masuk dan membebaskan kami, atau membiarkan semuanya terus berulang?" Ika menatap lonceng di tangannya. Kata-kata Mbak Laras terngiang, bukan untuk mengusir, tapi untuk menukar. Ia sadar, seseorang harus masuk ke dalam untuk menarik yang lain keluar. Tapi hanya satu yang boleh keluar. Tangisan terdengar dari kamar ujung. Pintu kamar itu terbuka sedikit, dengan bau melati menyengat keluar dari celahnya. Hawa dingin menyebar ke seluruh kos. Rina perlahan mundur menuju pintu kamar itu, lalu menatap Ika untuk terakhir kalinya. "Kalau kamu memilih masuk, jangan menyesal. Tapi jika kamu menolak, kau akan tetap terikat di sini sampai akhir hidupmu, bersama kami semua." Lonceng di tangan Ika berdenting sekali, tanpa ia goyangkan. Dan pintu kamar ujung terbuka sepenuhnya, mengundang. Ika berdiri di ambang pintu kamar paling ujung. Cahaya di dalam ruangan itu aneh, tidak terang, tapi ia bisa melihat. Dengan jelas, aroma melati bercampur bau amis memenuhi udara. Lonceng di tangannya kembali berdenting pelan, seolah memberi aba-aba bahwa waktunya sudah tiba. Dengan langkah gemetar,
ia masuk. Begitu melewati ambang pintu, dunia berubah. Kamar itu membesar ratusan kali lipat, menjadi semacam lorong panjang tak berujung, dindingnya dipenuhi wajah-wajah yang ia lihat sebelumnya. Namun kali ini, wajah-wajah itu bergerak. Mereka membuka mata, menangis, menjerit, memohon. Bebaskan aku. Gantian. Jangan pergi. Langkah Ika berat. Setiap kali ia melangkah, ada tangan yang keluar dari dinding mencoba meraih tubuhnya. Lonceng terus berdenting di genggamannya, membuat tangan-tangan itu mundur sementara. Di ujung lorong, berdiri sesosok tubuh laki-laki, Adi. Ia terlihat masih hidup, tapi matanya kosong, tubuhnya seperti tertambat oleh bayangan hitam yang menjulur dari lantai. Saat melihat Ika, ia berseru lirih. Jangan mendekat, kalau kau ke sini sepenuhnya, kau tidak bisa keluar lagi. Tapi kau bisa tarik aku. Mantranya, cepat. Ika mengambil gulungan kertas dari saku jaketnya, lalu membaca mantra yang tertulis dengan suara gemetar. Aku bukan bagian dari tempat ini, aku memanggil yang tertinggal, aku menukar hidupku dengan bebasnya satu jiwa. Tiba-tiba bayangan hitam di lantai bergerak cepat. Mereka menggeliat seperti cacing raksasa, melompat ke arah Ika. Ika membunyikan lonceng keras-keras. Denting. Sinar terang memancar dari lonceng, membakar bayangan hitam yang menjulang ke atas seperti kabut. Jeritan memekakkan telinga terdengar dari segala arah. Adi melepaskan dirinya dari tambatan. Ia terjatuh ke tanah, lemas, tapi sadar. Ika berusaha mendekat untuk membantunya berdiri, tapi saat ia menyentuh tangan Adi, suara berat menggema dari segala arah. Hanya satu yang boleh keluar. Adi menatap Ika dengan wajah pucat. Kamu bisa ambil jalanku, aku sudah terlalu lama di sini. Kau masih bisa kembali. Ika menolak. Tidak, aku yang datang. Kau harus keluar. Tanpa peringatan, lantai mulai runtuh di bawah kaki mereka. Gelap menggulung cepat seperti pusaran. Dalam detik-detik terakhir, Ika mendorong Adi keluar ke arah cahaya yang muncul di balik celah lorong. Dan dia sendiri terhisap ke dalam kegelapan. Adi membuka matanya. Ia terbaring di tengah kamar nomor 9. Pagi telah tiba. Cahaya matahari masuk lewat jendela. Tapi, kamar itu kosong. Tak ada jejak Ika. Ia memanggil namanya. Tidak ada jawaban. Dari balik cermin, sesosok perempuan muncul. Tersenyum tenang. Ika. Kini wajahnya ada di dinding kamar paling ujung. Beberapa hari setelah kembali, Adi berusaha menjalani hidup seperti biasa. Ia tidak lagi diganggu mimpi buruk, tidak ada lorong kedua, tidak ada wajah-wajah di dinding. Kosan terlihat seperti tempat normal, sunyi, tua, namun damai. Tapi damai itu hanya di permukaan. Karena setiap malam pukul 3, ia mendengar denting lonceng, satu kali. Selalu satu kali, tak lebih, tak kurang. Dan setiap kali ia bercermin, sesosok perempuan berdiri di belakangnya. Ika selalu menatapnya diam-diam dari dalam pantulan. Ia tidak bicara, tidak menangis, hanya menatap, seolah menunggu. Adi tahu, ia selamat karena Ika menukar dirinya. Tapi sesuatu dalam dirinya menolak menerima kenyataan bahwa Ika terjebak selamanya. Maka, ia mulai mencari. Ia kembali ke rumah Mbak Laras. Kali ini, wanita itu menyambutnya dengan raut ketakutan. Kalau kau sudah kembali, itu seharusnya akhir. Tapi kalau kau masih melihat dia, itu artinya perjanjian belum selesai. Kos itu belum kenyang. Mbak Laras menunjukkan sebuah buku tua yang ditinggalkan almarhum ayahnya. Di halaman-halaman rapuhnya, tertulis legenda tentang tempat-tempat persinggahan arwah, ruang-ruang kosong yang tercipta dari tumbal separuh, yang belum benar-benar mati, dan belum benar-benar hidup. Adi membaca lembar demi lembar dengan hati berat. Di akhir buku itu, tertulis cara terakhir, penebusan roh, sebuah upacara yang bisa membebaskan jiwa yang terjebak, asteris-asteris dengan syarat yang sangat berat, harus ada darah keluarga. Adi terpaku. Ia tidak punya keluarga.
Ayahnya sudah tiada, ibunya meninggal saat ia SMA. Ia sebatang kara. Namun, saat ia membaca lebih jauh, ia menemukan pengecualian. Jika tidak memiliki darah keluarga, maka roh yang diselamatkan harus memilih sendiri penggantinya. Jiwa yang rela. Seseorang harus dengan sukarela masuk ke dalam. Adi kembali ke kos malam itu, membawa buku tua dan hati yang gelisah. Di depan cermin, ia bertanya pada pantulan Ika, apakah kamu masih ingin kembali? Pantulan itu mengangguk perlahan. Tapi lalu Ika mengangkat tangannya, dan di dalam cermin, muncul sosok lain. Rina. Diikuti oleh 3 wajah lain yang pernah menghiasi dinding. Mereka semua menatap Adi, senyap, menunggu. Karena untuk menyelamatkan satu jiwa, mungkin dia harus menyelamatkan semuanya. Dan itu berarti mengakhiri kosan ini selamanya. Malam itu, Adi memutuskan untuk melakukan ritual penebusan yang tertulis dalam buku tua itu. Ia sudah menyiapkan segala sesuatunya, api kecil di tengah kamar nomor 9, mantra-mantra, dan lonceng kuningan pemberian Mbak Laras. Satu persatu, wajah-wajah yang selama ini menghantui kos muncul di dinding, melayang keluar dari tembok dan berkumpul di tengah ruangan. Rina, Ika, ibu kos, dan para tumbal lainnya. Mereka menatap Adi dengan harapan dan kesedihan. Kalau kau berani, kita semua bisa bebas, suara Rina bergema pelan. Adi mengangkat lonceng, dan mulai mengucapkan mantra penebusan. Api berkobar, membakar semua bayangan hitam yang terperangkap. Suara jeritan menggema di seluruh kos, sampai kemudian sunyi menyelimuti. Ketika api padam, kamar kosong. Tidak ada tanda-tanda arwah atau bayangan. Namun pintu kamar nomor 9 tetap tertutup rapat, dengan segel aneh yang berkilau samar di gagangnya. Esok paginya, penghuni baru datang. Mereka tak tahu cerita lama. Tapi dari balik pintu kamar itu, sepasang mata perlahan terbuka. Mata seorang pria muda yang kini menjadi penjaga baru kos. Di atas pintu, tertempel kertas bertuliskan, "Kamar ini tidak untuk disewa. Dihuni selamanya." Siklus tumbal memang berhenti, tapi bukan tanpa harga. Kos murah angker itu tetap berdiri, menunggu penghuninya yang selanjutnya. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.